Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala fa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fitaraini amin. Kita akan langsung membahas tentang sekarang kita membahas tentang Kuliatul Khomas ya. Kuliatul Khomas sudah, maaf. Sekarang kita akan membahas ta'rif atau pengertian. Ta'rif awil qaulu syarih. Ta'rif wal hajah ilaihi, pengertian dan mengapa kita butuh itu. Karena adanya istidlal, ya, mencari dalil, mencari petunjuk, itu adalah dasar untuk dasar bahasan, dasar pembahasan dalam ilmu mantik yang tidak akan seseorang itu mencapai tujuan dari ilmu mantik kecuali dengan adanya lafaz-lafaz yang bisa merangkai, ya, yang menghasilkan pengetahuan secara sempurna. Nah, maka dengan pengertian, dengan adanya pengertian, itu dapat menguraikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu rumit, yang sifatnya itu susah untuk didapati maksudnya. Nah, ada pengertian itu gunanya untuk mendefinisikan artinya, menjadikannya berbeda dalam akal secara sempurna dari komponen yang lain. Tapi manusia itu berbeda-beda kadar kefahamannya, ya. Dan cara mereka untuk membatasi kadar dari sebuah arti itu pun berbeda-beda, padahal bahasanya sama. Ya. Nah, dan oleh karenanya termasuk dari hal mendasar, kita mau tidak mau akan membutuhkan yang namanya at-ta'rif al-mantiki, pengertian dalam perspektif logika. Apa itu? Yakni sebuah pengertian yang dapat membatasi arti lafadz yang kuli dengan batasan yang rinci, memisahkannya dari yang lain secara sempurna. Maka pengertian ini adalah sebuah media yang digunakan untuk mendapati sebuah hal yang tunggal tanpa hukum dan bagaimana kita menggambarkannya. Macam-macam takrif pengertian itu ada yang secara praktik kita sebutkan nilai-nilai esensialnya secara menyeluruh atau sebagian. Dinamakan dengan had atau definisi. Ya. Definisi sendiri ini ada dua macam. Poin A, kalau definisi ini mencakup seluruh nilai esensialnya yang dekat, yang merangkai nilai entitas tersebut, maka pengertian yang seperti ini dinamakan dengan hadun tamun atau definisi secara komplit, sebagaimana mendefinisikan manusia dengan hayawan natik. Poin B-nya, ya, bila mana ternyata pengertian itu mengandung sebagian hal-hal yang bernilai esensial tersebut, ya, yang nilainya dekat dan disandingkan juga dengan nilai esensial yang nilainya jauh. Ini pengertian yang ditawarkan pertama sebagai pembanding atau sebagai alternatif lainnya hanya menyebutkan sebagian nilai esensial yang sifatnya dekat, dinamakan dengan definisi yang nakis atau uncompletely definition. Sok-sok pakai bahasa Inggris. Pengertian yang kurang. Sebagaimana mendefinisikan manusia, ya, how to mendefinisikan human, yakni sebagai fisik yang berlogika atau sebagai hal yang berlogika saja. Ya, jadi menyebutkan faslun qorib saja atau menyebutkan faslun qorib yang ditambahi dengan jinsun bait jatuhnya adalah had nakis. Saya rasa sampai sini dulu belum ada pertanyaan ya, Syaka ya. Aman ya.
Ya, aman-aman, Ustaz. Lanjut. Yang poin kedua, manakala kita menyebutkan sebagian hal yang nilainya itu adalah dzatiyat. Namun sebagian yang lain kita tampilkan hal-hal yang sifatnya eksternal. Dinamakan dengan rosmun atau deskripsi. Deskripsi ada dua, ada deskripsi yang sifatnya sempurna, ada deskripsi yang sifatnya kurang. Deskripsi sempurna bila mana menyebutkan sebagian nilai esensial yang qorib dan sebagian faktor eksternal yang khusus. Dinamakan dengan rosem tam. Mendefinisikan manusia sebagai makhluk hidup yang mampu belajar bahasa. Nah, pengertian ini mengandung nilai esensial yang dekat, yakni makhluk hidup, namun disandingkan dengan faktor eksternal yang khusus, yakni kemampuan belajar bahasa. Ini merupakan khosun bil insan. Ya. Untuk rosem nakisnya, yakni manakala di sana disebutkan nilai-nilai esensial yang jauh, namun dipersandingkan dengan faktor eksternal yang khusus, atau terbatas hanya menyebutkan faktor eksternal saja. Yang seperti ini dinamakan dengan deskripsi yang tidak komplit, uncompletely description. Nah, contohnya bagaimana mendefinisikan manusia sebagai fisik yang tertawa atau manusia sebagai hal yang tertawa saja. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya, dan bagaimana kita mengangan-angan contoh-contoh yang sudah disebutkan, maka bisa kita tarik kesimpulan pengertian ada 4 macam. Definisi komplit, definisi kurang. Kemudian ada deskripsi komplit, ada deskripsi yang sifatnya kurang. Apa itu definisi yang komplit? Manakala menyebutkan genus dan kelasnya yang nilainya dekat. Nah, apa itu definisi yang tidak komplit? Kalau menyebutkan genus yang jauh bersandingan dengan kelas yang dekat atau hanya menyebutkan kelas yang dekat saja. Ini sifatnya alternatif. Jadi bisa yang depan, bisa yang belakang. Terserah. Rosem tam ini bila mana ya? Bila mana nanti menyebutkan genus yang dekat disandingkan dengan faktor eksternal yang khusus. Sedangkan kalau deskripsi yang tidak komplit, ini adalah praktek di mana menyebutkan genus yang jauh bersandingan dengan faktor eksternal yang khusus. Ini pilihan pertama. Alternatif kedua, cukup dengan menyebutkan faktor eksternal yang khusus saja. Nah, maka dianggap dengan memberikan pengertian dengan khosoh saja. Jadi ini adalah varian-varian yang ditawarkan dalam pembahasan definisi atau pengertian dalam kategori mandi. Nah, masih tersisa beberapa contoh takrif. Pertama ada takrif al-lafzi. Jadi kita berikan dia sinonimnya, yakni menjelaskan makna lafaz dengan makna yang lain, dengan lafaz yang lain, maaf, dengan lafaz lain yang lebih jelas maknanya atau lebih familiar. Umpama mendefinisikan yaro dengan kolam. Sama-sama pena, cuman lebih familiar kolam. Mendefinisikan asjad dengan emas, dengan zahab, emang lebih familiar zahab dibandingkan asjad. Ya memang ada. Apa? Asjad. Kenapa? Apa Ustaz? Itu emas. Sinonim. Sinonimnya. Sinonimnya. Jadi
artinya emas, cuman memang kurang familiar. Akhirnya kita carikan lafaz-lafaz yang lebih familiar. Contohnya lagi banan. Banan ini kita berikan pengertian dengan asobi yang merupakan sinonimnya. Contoh takrif yang kedua dengan misal. Ini yang paling sering dicontohkan oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Mubtadaun Zaidun wa adhirun khobar. Beliau nggak menyebutkan mubtadaun al-ismu al-marfu'u gitu, tidak. Tapi langsung beliau contohkan. Mubtada itu lafadz Zaid, adhir itu lafadz khobar. Gitu. Yakni umpama mendefinisikan lafadz yang kuli sebagaimana contoh kata manusia. Memberikan pengertian untuk fa'il yakni sebagaimana contoh lafadz Muhammad dalam ucapan ja'a Muhammadun. Sebenarnya masih ada varian pengertian yang lain, di antaranya ta'rif bil kismah. Ta'rif bil kismah itu kita berikan pengertian dengan mencacah individu-individu dari mu'arofnya. Umpama mahya al-kalimah. Al-kalimatu hiya ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan. Nah, ini sudah pengertian. Jadi ta'rif bil kismah. Sebenarnya masih ada varian itu. Ya. Terus ada lagi ta'rif bil hisi. Tapi ta'rif bil hisi ini ya sifatnya bukan dengan lafaz, tapi dengan indera sensorik kita. Kita menyentuh, kita melihat, kita mendengar. Kalau Dr. Naif itu dalam Muqaddimah ilmu mantiknya mengatakan begitu. Jadi ta'rif itu sebenarnya kalau mau kita urai ada 5. Qaulun syarih, ucapan penjabar, qaulun syarih. Kemudian diantaranya bisa dengan bil misal, dengan percontohan, bil kismah, dengan kita cacah lafat-lafatnya gitu, bil hisi, ya, dengan menyebutkan bukan dengan bil hisi, dengan indera sensori kita, ya, indera sensori kita. Dan ta'rif bil lafzi kita carikan sinonimnya, carikan sinonimnya. Jadi sekitar ada 5 menurut beliau. Tapi kalau tarik baru ini Zat, menarik dia tuh kayak mau menarik ke konsep tasawur aja kan ya, belum ke tasdik. Belum sama sekali belum. Arah dari pengertian ini itu ke tasawur. Kalau hujah udah Zat. Kalau hujah itu kan kias, nama lainnya. Jadi kan takrif ini media sampai ke tasawur, kalau hujah media sampai ke tasdik. Orang itu bisa tasdik kalau tahu hujah. Orang itu bisa membenarkan nilai legitimasi kalau ada argumentasinya. Orang itu bisa mengkonsepsi kalau tahu definisi atau deskripsinya. Orang itu bisa melegitimasi kalau ada argumentasinya, kan begitu. Jadi argumentasi adalah jembatan seseorang untuk mencapai legitimasi itu. Terlepas sifatnya afirmasi atau negasi. Ya, kalau afirmasi kita berarti membenarkan nilai predikat dari subjek. Kalau negasi berarti kita menghapuskan nilai predikat dari subjek. Yang keduanya ini sebenarnya delegitimasi, kita sematkan hukum di sana. Nah, di sini bisa dilihat pengertian, ada hadun, ada definisi, ada rosmun, ada deskripsi. Masing-masingnya ada tam, ada nakis. Nah, ini kesimpulan dari yang tadi ya. Kita langsung beranjak ke syurutut ta'rif. Syarat-syarat dari pengertian. Yustarotu fi ta'rif, disyaratkan dalam ta'rif. Yang pertama, ayakuna musawiyan lil mu'araf. Jadi ta'rif sama mu'araf itu berada di level yang sama. Dalam artian jami'an mani'an. Jami' bisa memasukkan seluruh afrod, mani' bisa mengecualikan yang bukan afrod. Maka nilainya tidak lebih umum. Ya. Karena kalau nilainya lebih umum, maka ghairu mani min dukuli afrati ghairil ma'ruf fihi. Kalau ternyata adanya ta'rif itu lebih umum dari mu'araf, umpama ada yang tanya,
Handphone itu apa? Oh, handphone itu alat komunikasi. Penyebutan alat komunikasi ini juga memasukkan komponen-komponen selain HP. Umpama surat, surat elektronik. Nah, itu kan media komunikasi, alat komunikasi. Nah, maka tidak boleh nilainya lebih umum. Boleh ya kunu akhoso minhu, tidak boleh lebih khusus. Umpama apa itu HP? HP itu iPhone. Umpama dijawab begitu. Maka tidak jami, tidak memasukkan seluruh individu dari HP. Ya memangnya Realme, kemudian Xiaomi itu apa kalau bukan HP? Ya HP sih, meskipun nggak selevel iPhone. iPhone 14 umpama. Ya. Fala yajuzu ta'riful ismi bi annahu kalimatun dalat ala maknan. Li anna hadza ta'rif a'ammu minal ma'araf li dukhulil fi'il fihi. Maka memberikan ta'rif isim sebagai kalimatun dalat ala makna ini belum selesai pengertian seperti ini. Karena kalimatun dalat ala makna bisa juga ditampilkan oleh fi'il. Makanya kan ditambahi kalimatun dalat ala makna walam taktarin bi ahadin minal azminah. Nah, itu kan nilai faselnya. Ya. Berikutnya, ya. Tidak boleh juga memberikan pengertian untuk manusia bahwasanya makhluk hidup yang membaca dan menulis. Karena itu lebih khusus dari mu'arof. Karena ternyata ada orang-orang yang buta huruf dari keturunan manusia. Ya, ada yang buta huruf dari manusia. Maka pengertian ini dia tidak jami. Karena ada hayawan yang layak roh, tapi dia manusia, umpama bayi, mau bayi belum bisa membaca, ya, bisa difahami ini ya. Ya paham Ustaz. Saya lanjutkan. Yang kedua, harus lebih jelas dari mu'arofnya. Ya, bagaimana maksudnya? Jadi ta'rif itu dia bisa memenuhi tujuan yang dikehendaki dari penyebutan mu'arof tersebut. Ya. Jadi bisa menyampaikan tujuan dari adanya pengertian itu apa. Makanya menggunakan pengertian yang lebih jelas atau yang lebih gamblang. Apa tujuannya ada pengertian? Syarhu hakikatil mu'arof. Menguraikan nilai entitas dari mu'arof. Maka tidak boleh memberikan pengertian yang berlevel sama dengan mu'arof dalam nilai kesamarannya. Ya. Umpama. Contohnya gimana Ustaz? Gimana? Contohnya gimana? Nah, contohnya begini. Nah, ada orang yang tidak mengerti apa itu suami. Dia tanya suami itu apa? Suami itu pasangannya istri. Nah, kasusnya dia itu hidup di hutan, tidak mengerti konsep pasangan suami istri. Maka jawaban pasangan suami itu adalah pasangan istri. Ini nggak membantu apapun karena bagi dia konsep suami istri itu hal yang tidak dia ketahui. Bisa difahami ini. Jadi Itu maksudnya hatta yakuna wafian biqadil maksud minhu itu kayak menyesuaikan gitu Ustaz. pengertian yang disampaikan bisa memenuhi tujuan dari adanya pengertian. Tujuan dari pengertian itu apa? Menguraikan mu'arof. Nah, sekarang memberi pengertian tapi tidak menguraikan mu'arof. Sama-sama membingungkan levelnya sesuai dengan mu'arof. Ya buat apa ada pengertian? Paham? Ya paham Ustaz. Nah, umpama gini, ada orang yang nggak pernah belajar nahwu. Dia tanya, mabni itu apa sih? Mabni itu ya lawannya mu'rob. Sama aja bingung dia. Dia nggak pernah belajar nahwu, mendengar istilah mabni dan mu'rob sama-sama membingungkan. Bisa dipahami? Ya bisa Ustaz. Atau dengan nilai yang lebih
dengan nilai yang lebih abstrak lagi. Nah, jadi memberikan pengertian tapi sesuatu yang lebih aneh. Gitu. Umpama ada yang tanya, ya, umpama memberikan pengertian genap. Nah, genap itu bilangan yang melebihi satu hal, ya, melebihi suatu hal. Bilangan yang melebihi hitungan satu. Nah, dikatakan umpama mendefinisikan genap sebagai bilangan yang melebihi hitungan satu. Atau mendefinisikan udara. Apa itu udara? Udara adalah benda fisik yang lembut namun mirip dengan roh, umpama. Mirip dengan roh. Ini kan repot. Emang roh itu kayak gimana? Roh itu lebih membingungkan daripada konsep udara. Ya, jadinya abstrak gitu, Ustaz. Iya. Memberikan definisi yang lebih abstrak atau sama abstraknya dengan mu'arofnya. Ini kan repot. Apa itu genap? Genap itu bila mana ganjil ditambahi satu. Lah ganjil itu apa? Ya itu bila mana genap dikurangi satu. Enggak ada selesainya. Sama-sama hal yang abstrak bagi si pendengar. Atau dengan nilai yang semakin absurd. Apa itu udara? Udara itu adalah benda fisik yang lembut, yang mirip dengan roh. Loh, ini tambah pusing lagi. Yang ketiga, tidak boleh ada konsep siklus. Ya. Tidak boleh ada siklus ketergantungan. Ya. Jadi umpama pengertian itu, dia tidak boleh membawa komponen dari mu'arof. Dari mu'arofnya. Jadi tidak boleh mendefinisikan pengetahuan sebagai munculnya gambaran sesuatu yang bisa kita ketahui dalam akal. Ini kan aneh. Mama ada yang tanya, apa itu belajar? Belajar itu adalah kegiatan pembelajaran. Ini kan pusing. Loh, pembelajaran itu kan disebutkan tadi sebelumnya. Jadi ini nggak memberikan solusi, malah bikin pusing. Paham nggak? Atau pengertian dalam usul fikih, umpama wal ilmu, al ilmu ma'rifatul maklum. Loh, kita ilmunya aja nggak tahu kok kemudian disebutkan maklum. Maklum kan isim maf'ul dari masdar ilm. Itu blunder. Kalau yang dikehendaki maklum dan ilmu dalam perspektif yang sama. Kecuali maklumnya dikehendaki dalam perspektif usul fikih, al ilmunya dalam perspektif bahasa, atau dibalik, al ilmu dalam perspektif usul fikih, maklumnya dalam perspektif bahasa. Nah, itu nanti nggak blunder, tapi kok dalam satu perspektif ya blunder. Bisa difahami. Umpama apa itu Maksudnya memukul? blunder itu kayak muter-muter aja gitu, Ustaz ya? Penjelasannya Iya, muter-muter gitu aja. iya. Umpama ada yang tanya, memukul itu apa? Memukul itu gerakan melakukan pukulan. Muter-muter enggak? Muter-muter. Contoh kayak tadi misalkan yang di usul fikih itu al ilmu. Tapi kalau misalkan kita jelasinnya kayak pakai yang definisi yang sifatun yang kasifu bihal apa? Inkisyafan taman itu kan enggak muter, Ustaz. Berarti bisa, Ustaz. Bisa. Itu kan tapi definisi dari ilmu apa? Ilmu akidah. Li'anal maklum al-warid fit ta'rif mutawakifun ma'rifatuhu alal ilm. Karena maklum yang ada dalam ta'rif itu sendiri, ya itu kan asasnya kembali kepada al-ilmu. Kalau kita tahu ilmu, kita tahu maklum. Masalahnya ilmu ini tanda tanya. Otomatis yang maklum tanda tanya. Untuk mengetahui ilmu, kita harus mengetahui maklum. Katakan begitu. Lah padahal untuk mengetahui maklum, kita harus tahu ilmu. Kan nggak selesai-selesai.
Yang keempat, pengertian itu tidak boleh berupa majas kecuali ada korinah ya. Maka tidak boleh mendefinisikan ilmu sebagai bahrun. Bahrun yurwa az-zam'an. Ya. Mendefinisikan ilmu sebagai lautan. Ya terlalu apa? Metafora ya istilahnya itu. Umpama mendefinisikan lautan ya sebagai laut yang bisa menghilangkan dahaga. Ya. Sebagai laut yang bisa menghilangkan dahaga ini nggak boleh. Karena malah makin absurd. Memberikan pengertian berupa lafaz yang mustarok. Umpama apa itu air? Air adalah ain. Masalahnya ain itu bisa untuk syams, bisa untuk jariyah, ya, bisa untuk zahab. Ain ini multi makna. Nah, jadi malah nggak bisa diidentifikasi. Nah, kecuali ada korina. Ya. Kalau ada korinah yang bisa mengidentifikasi maknanya, baik dari majas atau mustarok, boleh memberikan pengertian sebagaimana tadi. Umpama, apa itu ilmu? Ilmu adalah lautan yang menghilangkan kebodohan manusia. Lautan yang menghilangkan dahaga kebodohan manusia. Umpama dikatakan, apa itu air? Air itu adalah ain jariyah. Mata air yang mengalir. Oh ya ini jelas identifikasinya adalah air. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Berarti yang jadi korinahnya di situ Gimana? korinahnya tadi yang dimaksud korinahnya mana Ustaz? Nah, kalau korinah tadi dalam ilmu ya berarti jahalatan nas. Korinah kan Iya, iya. bisa lafdiyah, bisa korinah haliyah. Hmm. Jadi kalau korinah lafdiyah itu indikatornya ada dalam lafadznya. Korinah haliyah yang melihat kondisi dari si pembicara, kondisi saat bicara, atau kondisi si pendengar. Umpama saya bilang, saya di dalam masjid, saya posisi lagi di dalam masjid. Saya bilang begini, kalamani asad, yukalimuni al-ana asadun. Sekarang saat ini singa sedang berkomunikasi dengan saya. Ini kan korinahnya haliyah. Saya di dalam masjid, masa saya ngomong sama singa? Masa saya komunikasi dengan singa? Berarti ini kan nilainya majas. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ini saya agak kejar jam tayang ya, karena kemarin agak-agak banyak penjelasan, jadi supaya kita bisa mengejar materi. Kalau nggak ada ditanyakan, saya langsung masuk ke pembahasan kodoya. Pembahasan kodoya atau yang biasa disebut dengan premis dalam konsep silogisme deduktif. Pengertian kodiyah secara harfiah itu artinya hukum. Kodiyah itu yakni bila mana kita perhatikan pernyataan berikut, api itu panas, udara itu bermanfaat, minuman itu lezat, ya. Lafaz-lafaz ini semua, ya. Wajadna anna kula wahidatin mina murakabun khobarin mufidun faidatan tamatan. Kita bisa pahami bahwasanya semua lafaz di sini itu adalah merupakan kalimat berita atau klausa yang sifatnya deklaratif, ya, yang memberikan pemahaman secara utuh. Nah, hukum yang dipraktekkan dari masing-masing contoh yang telah disebutkan, bila mana sesuai dengan realita ya namanya jujur, bila mana tidak sesuai dengan realita ya namanya bohong.
Maka kalimat berita ini sifatnya masih spekulatif antara kebenaran dan kebohongan. Masing-masing dari kalimat berita ini oleh nahwu oleh para ahli logika disebut dengan qadiyah. Meskipun toh qadiyah ini kadangkala bisa saja muncul dari orang yang pasti benar. Ya. Jadi begini, kalimat berita itu bisa saja selalu benar, tapi yang ditinjau adalah si pengucapnya. Tapi kalau kita lihat format kalimatnya secara mendasar, pasti sifatnya itu adalah spekulatif antara benar dan salah, antara jujur dan bohong. Meskipun toh ditinjau dari si pembicara itu nilainya pasti benar. Ya. Nilainya pasti benar. Wa ala hadza, berdasarkan ini qadiyah itu bisa kita berikan pengertian ucapan yang berkefahaman, yang berspekulasi antara kebenaran dan kebohongan ditinjau dari kalimat berita itu sendiri. Dari apa yang telah lewat, jelas bahwasannya qadiyah itu khusus untuk jumlah khobariyah. Karena jumlah khobariyah lah yang nilainya spekulatif antara kebenaran dan kebohongan. Qadiyah sendiri bisa dibagi menjadi qadiyah hamliyah dan syartiyah. Hamliyah ini bila mana kita menisbatkan sesuatu yang tunggal kepada sesuatu yang lain. Jadi mufrad di sini maksudnya ya mufrad malaisa jumlatan wala syabihan biha itu. Ya, atau lebih tepatnya ya mufrad di sini itu bukan berupa jumlah ya. Kalau wala syabihan biha itu kan kadang nilainya bisa disamakan dengan jumlah, ya kadang juga kan tidak gitu. Tergantung nanti yang muqaddar itu apa. Jadi lebih tepatnya mufrad di sini perbandingan dari jumlah. Contohnya afatul ilmi anisyan wa afatul royi ar-ro'yi al-hawa. Musibah bagi ilmu itu adalah lupa. Musibah dari pemikiran itu adalah hawa nafsu. Musibah bagi logika itu adalah dorongan. Ya, itu adalah hawa, keinginan. Kadang dipikir logis, sebaiknya ditinggalkan, tapi ingin. Nah, ini kan repot. Saya nggak mau hambur-hamburin uang. Mending ditabung. Cuma keinginan memberontak. Wah, saya pingin iPhone 14. Saya nggak curhat ya. Itu saya contoh aja. Ntar dianggapnya saya ingin iPhone 14. Saya nggak ingin. Cuman kalau dikasih nggak nolak. Berikutnya qadiyah syartiyah. Ya. Jadi sebuah kalimat berita, namun ada keterkaitan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Ya. Jadi keterikatannya antar jumlah, satu jumlah berketerikatan dengan jumlah yang lain. Ya. Contohnya ketika seorang pelajar bersungguh-sungguh, ya, maka dia adalah orang yang berangan-angan kuat untuk kesuksesannya. Nah, atau ketika matahari terbit, maka ada siang. Jadi asyamsu toli'ah sendiri ini kan qadiyah. Nahar maujud juga qadiyah. Jadi qadiyah syartiyah itu adalah sebuah konsep di mana ada dua jumlah yang saling memiliki keterikatan dengan syarat. Kalau qadiyah syartiyah mutasilah. Ini contohnya masih qadiyah syartiyah mutasilah. Meskipun qadiyah syartiyah sendiri itu kalau dirinci ada qadiyah syartiyah mutasilah, ada qadiyah syartiyah munfasilah. Qadiyah hamliyah macam-macamnya. Qadiyah hamliyah itu terdiri dari 3 poin secara umum. Mahkum alaih atau subjek bisa berupa mubtada, fa'il, naibul fa'il menurut ahli nahwu, ahli mantik menyebutnya dengan maudhu. Yang kedua mahkum bih.
Mahkum bih itu adalah kalimat berita, maaf, bukan kalimat berita. Mahkum bih itu adalah khobar. Ya, mahkum bih itu adalah khobar atau fiil menurut ahli nahwu. Manatikoh menyebutnya mahmul. Yang ketiga, penghubung antara maudhu dan mahmul yang dinamakan dengan robitoh. Kalau dalam nahwunya bisa diidentifikasi dengan dhamir fasal. Ya, aliyun huwa fahim. Atau bisa diidentifikasi dengan kana. Ahmadu kana katiban. Makanya kan istilahnya kalau dalam jurumiyah itu kan al-kalamu huwal lafdhu. Nah, al-kalamu huwal lafdhu itu di situ dhamir fasal untuk mengidentifikasi khobar dari al-kalamu adalah memang benar al-lafdhu. Nah, namanya robitoh kalau menurut ahli mantik. Nah, kadangkala qodiyah itu hanya terbatas kepada maudhu dan mahmul saja. Robitohnya dibuang karena akal bisa mencernanya akan adanya keterikatan dari maudhu dan mahmul. Contohnya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini yang dengar juga tahu. Oh, di situ itu khobarnya atau predikatnya adalah kata lebih baik. Ya. Atau musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang bodoh. Mending nggak usah punya kawan bodoh. Soalnya lebih bahaya daripada teman yang berakal. Nah, kalau tidak menggunakan robitoh, istilahnya adalah thunaiyah karena hanya terdiri dari dua komponen. Kalau qodiyah menyebutkan robitoh, namanya sulasiyah. Contohnya Izzuddin huwal mujtahid. Ya. Izzuddin bin Abdissalam adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Muhammad Jalal kana dhorifan. Nah, Jalal itu adalah orang yang lucu. Ini namanya sulasiyah karena ada tiga komponen. Maudhu, ya ini maudhu. Yang berikutnya karena ini robito. Dhorif. Dhorif artinya unik. Nah, yang dhorifnya ini adalah mahmul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum Ustaz, belum ada. Oh, belum ada ya. Qodiyah hamliyah di sini terbagi dengan melihat mahmulnya menjadi dua macam. Pertama mujabah, kedua salibah. Nah, mujabah itu adalah praktek di mana kita mengafirmasi predikat ada pada si subjek. Contohnya Maidan Akbaru Medan, ya Medan, bukan Maidan. Kalau Maidan itu kan lapangan. Medan Akbaru Madinatin fi Sumatera. Nah, umpama begitu. Ya. Jadi apa namanya? Di sini kita mengafirmasi nilai akbar yang berupa predikat kepada si subjek Medan. Medan adalah kota yang paling besar, Akbaru Madinah di Sumatera, di Sumatera begitu. Ya. Bilawan, pelawan apa istilahnya itu? Mina untijari muhimun fi Indonesia. Ya. Ini mungkin maksudnya ada ini ya, maksudnya pelabuhan, pelawan, Mina. Nama tempat itu. Apa? Nama tempat. Iya, cuman maksudnya di mana ini? Nah, itu adalah sektor perdagangan yang penting bagi Indonesia. Nah, jadi di sini mengidentifikasi adanya predikat yang dilegitimasikan kepada subjek. Kalau salibah itu menegasi mahmul dari maudhu.
Contohnya laisa kullu Indonesiin jahilan hukukohu. Nah, jahilan hukukohu ini apakah akan disematkan kepada kullu Indonesi? Tidak. Justru kata laisa di sini berperan untuk menengah-nengahi kullu Indonesi dan jahilan hukukohu. Jadi tidaklah seluruh orang Indonesia itu tidak mengerti hak-haknya. Jadi nilainya salbul umum, ya, nilainya salbul umum, menghapus nilai keumuman. Yang B, hamliyah ini kalau kita lihat dari maudhu'nya, maka ada namanya qadiyah hamliyah yang syaksiyah. Ini kalau maudhu'nya lafadz yang juz'i, musyakhoson muayyanan, merupakan individu yang memang sudah benar-benar ditentukan. Ya. Di sini disebutkan ahadul ma'rifah asab'a, salah satu dari 7 isim ma'rifah. Cuman hemat saya sebenarnya semacam isim mausul atau isim mausul ya. Isim mausul itu masih bisa bernilai kuli. Yang benar-benar juz'i ya semacam alam. Nah, atau kemudian semacam apa namanya itu? Isim isyarah. Kalau perorangannya sudah ditunjuk ya sudah. Atau domir yang spesifik kepada orang-orangnya. Itu nilainya juz'i. Umpama saya, kamu, ya, atau dia. Jadi contohnya Tariq bin Ziyad. Nah, pahlawan ya Tariq bin Ziyad itu ya. Yang menemukan selat apa? Gibraltar ya. Bener kan? Tariq bin Ziyad ya. Tariq bin Ziyad adalah seorang pemimpin. Ahil ini nama lain dari seorang pemimpin. Jadi nama lain dari Khalifah Ahil. Di sini saksiyah karena spesifik Tariq bin Ziyad. Termasuk juga kan alam, ini kan spesifik Jakarta, ibu kota Indonesia, atau anak ini dicintai. Yang berikutnya muhmalah, ini kalau maudhu'nya kuli, tapi tidak ada lafadz yang menjelaskan individu dari lafadz kuli tersebut. Ya. Tidak menyebutkan kuantor, penentu kuantitasnya. Ya. Contohnya al-insanu qabilun li ta'limir raqi. Manusia itu bisa untuk diajari yang next level. Bisa mengikuti pendidikan yang next level. Umpama begitu. Nah, insan ini kan tidak bisa diidentifikasi apakah kullun atau ba'dun. Maka namanya muhmalah karena tidak menyebutkan kuantor atau pembatas kuantitas. Nanti ada yang menyebutkan kuantornya. Ya, jadi di sana ada lafadz kulun ya atau hal yang semakna itu untuk diidentifikasikan kepada seluruh individu. Ya. Kalau di sini mana harfiahnya muhmalah itu apa Ustaz? Apa? Kalau di sini mana harfiahnya muhmalah? Muhmal itu artinya terabaikan karena tidak menyebutkan kuantor. Berarti yang terabaikan gitu. Iya, kasihan kan? Contohnya, setiap hal yang hidup itu butuh makan. Setiap hal yang hidup itu butuh makan. Yang berikutnya adalah juz'iyah. Juz'iyah itu bila mana maudhu' dari qadiyah. Ingat kita bahas qadiyah ya. Maudhu' dari qadiyahnya itu kuli. Dan di sana disebutkan penentu kuantornya pada sebagian individu. Ba'dul kainati hayun. Sebagian hal yang ada itu adalah hidup. Nah. Sebagian dari ulama mantik tidak mengiktibar qadiyah syaksiyah. Jadi mengabaikan qadiyah syaksiyah. Sebagian ulama mantik begitu. Dan sebagian yang lain
mengiktibarnya sebagaimana hukum kuliah. Nah, muhmalah sendiri itu bisa saja diaplikasikan kepada kuliah dan juz'iyah. Tapi dalam kondisi apapun sebenarnya muhmalah ini bisa diaplikasinya kepada hukum yang juz'i. Muhmalah ini kan masih spekulatif, dia kuli atau juz'i. Nah, kalau spekulatif yang seperti ini, individu yang pasti didapatkan itu kan juz'i. Umpama saya bilang manusia, kan bingung seluruh manusia atau sebagian manusia. Cuma dengan penyebutan kata manusia, otomatis ada sebagian manusia yang dikehendaki. Oleh karenanya, al-mumalah fi kuwatil juz'iyah, sedangkan syaksiyah fi hukmil kuliah menurut sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama yang lain tidak mengiktibarnya. Bisa difahami ini? Bisa. Oleh karenanya, secara garis besar, pembagian qodiyah berdasarkan maudhu bisa dibagi dua, kuliah dan juz'iyah. Nah, qodiyah hamliyah, bitibar mahmulnya, nanti bisa terbagi menjadi mujabah dan salibah. Tapi sebenarnya bukan bitibari mahmul sih ini ya, bitibaril kaif. Tapi wallahu a'lam. Karena kalau bitibaril mahmul sendiri ini kan mahmul bitibari lafzil mahmul mungkin. Kalau bitibari lafzil mahmul nanti kan ada lafaz mahmul yang musawin, ada yang a'am. Tapi kok bitibari mahmul di sini maksudnya bitibari nisbatil mahmul, maka yang mujabah dan salibah ya benar. Berarti bitibari nisbatil mahmul. Nah, qodiyah hamliyah maka ada 4 macam. Mujabah kuliah, mujabah juz'iyah, salibah kuliah, dan salibah juz'iyah. Jadi positif universal, positif partikular, atau negatif universal, atau negatif partikular. Ya. Nah, ini ada gambaran untuk apa yang kita bahas hari ini. Ya. Qodiyah hamliyah ada yang mujabah positif, ada yang salibah negatif, ada yang nilainya universal, ada yang nilainya partikular. Yang salibah pun sama, ada yang universal, ada yang partikular. Nah, ini adalah gambaran dari qodiyah hamliyah. Ya. Sekarang kita akan membahas sur atau pembatas dari qodiyah hamliyah atau kuantor, disebut dengan kuantor. Kuantor itu adalah lafaz yang menunjukkan kuantitas yang terkena hukum dari individu maudhu. Jadi yang menentukan kuantitas yang kena hukum ini ya lafaz kuantor itu sendiri, apakah keseluruhan atau sebagian dari individu si subjeknya. Nah, qodiyah yang ada kuantornya disebut musawaroh atau mahsuroh. Ya, namanya musawaroh atau mahsuroh. Nanti dibagi menjadi 4. Ya, berdasarkan kuantor itu. Ada kuantor yang sifatnya universal dalam kalimat yang positif. Contoh lafadznya kulun, jami, amatun, kafatun, dan hal-hal yang lain yang mengafirmasi bahwasannya lafadz tersebut adalah praktek untuk melegitimasi mahmul yang diberikan kepada seluruh individu dari maudhu. Jadi di sini kita mengafirmasi bahwasanya mahmul itu bisa diterapkan kepada seluruh individu dari si subjek. Kemudian ada kuantor yang sifatnya universal, tapi dalam kalimat yang negatif. Ya, contohnya lafadznya la syai'a la ahada. Dan hal-hal yang semakna yang menilai adanya hal negatif, ya, yakni si mahmul ini dinilai negatif dari si maudhu. Berarti mahmul ini tidak berada dalam diri maudhu. Karena kita format yang disampaikan itu, ya, yang format yang kita sampaikan itu nilainya adalah untuk menegasi mahmul dari maudhu, untuk memutus keterhubungan, ya, antara si mahmul sebagai predikat atas diri si maudhu sebagai si subjek.
Berikutnya ada sur juz'i, jadi kuantor yang nilainya partikular yang diterapkan dalam kalimat positif. Contoh lafadznya ba'du, katsir, mu'dham, qalil. Yang menunjukkan bahwasanya predikat itu disematkan kepada sebagian individu dari subjek. Sur juz'i, kuantor yang nilainya partikular dalam kalimat yang negatif. Contoh lafadznya laisa ba'du dan laisa kulu. Lah Ustadz, kok ada laisa ba'du dan laisa kulu? Ya, sama. Laisa ba'du dan laisa kulu itu sama karena maknanya adalah salbul umum, menghapus nilai keumuman. Jadi ada istilah salbul umum, ada umumus salbi. Nah, ini harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Nah, kalau umumus salbi berarti nafinya sifatnya universal. Tapi kalau salbul umum itu berarti nilainya adalah menegatifkan, ya, menegatifkan nilai keumuman, berarti ada nilai khusus. Kalau umumus salbi berarti umumnya itu nafinya itu nilainya umum, ya. Umumus salbi nafinya nilainya umum, mencakup seluruh komponen. Berarti intinya itu sama-sama ini ya Ustaz, menyimpan makna sebagian. Iya. Tidak semua manusia makan nasi. Berarti ada sebagian yang makan nasi. Seluruh manusia tidak makan api. Maknanya tidak ada satupun manusia yang makan api. Ya. Bisa difahami? Ya, bisa Ustaz. Nah, ini sudah mau masuk pembahasan qadhiyah syartiyah. Tapi mungkin malam ini saya cukupkan dulu sekian. Kita lanjut besok. Nanti kalau kitabnya belum hatam, setelah 10 pertemuan ya kita tambahi sampai hatam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.